Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada siang hari ini kalian nampak sekali segar ya. Kayaknya makan siangnya cukup ya. Oke, untuk mengawali kegiatan belajar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kegiatan belajar kita diberi kemudahan, kelancaran, dan tentunya membawa manfaat barokah untuk kalian semua. Silahkan berdoa. Silahkan ketua kelasnya memimpin berdoa. Absen dulu ya. Ini kan baru pulang. Ada yang belum kembali ke sini? Ada. Oke. Berapa anak? 1. Oke. Siapa? Zahra Sifa. Oh, Zahra Sifa. Ada yang sakit di asrama? Ada. Siapa? Oke. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan sehingga bisa ikut pelajaran kembali. Oke. Oke. Sebelum ini kan terima kasih karena kalian sudah duduk di tempat yang sudah kalian tata dengan baik. Jadi kalian duduk pada kelompok yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan mengadakan percobaan sederhana sehingga kalian harus duduk per kelompok. Tetapi sebelum dimulai diskusi dan eksperimennya, kalian boleh menghadap ke depan semua ya. Oke. Nah, sebelum dimulai saya mau tanya-tanya juga ini. Kemarin kan pulang ya? Iya. Berapa hari pulang? 3. Semangatnya masih nyantol di rumah atau sudah kembali ke sini? Nyantol di rumah? Iya. Wah, jadi sarden ini ya. Kepalanya di sini, otaknya di rumah. Oke. Biar kembali semangat, ingat jargonnya kelas 9E. 9 apa? H. Kalau saya bilang santri 9H, jangan lupa. Ya, saya mulai oke? 1, 2, 3. Santri 9H. Sudah nggak ngantuk? Sudah nggak lemes? Semangat ya. Oke, apa yang kalian lakukan kemarin ketika di rumah? Main. Membantu. Membuat makalah. Oh, pintar sekali Wizi buat makalah. Nadia Lovely ya. Oke, buat makalah hopo. Selain itu apa? Healing. Malah healing kemana? Ke sana. Deno lah. Yang lain? Main ke rumah. Jaga atul. Ada yang bantu gosok baju enggak? Oke, pantesan bajunya kesini rapi-rapi ya. Oke. Kalau habis digosok bajunya, pernah nggak mencoba mendekatkan dengan rambut kalian atau badanmu? Pernah? Apa yang kalian rasakan? Apanya yang ketarik? Bulu apa? Bulu tangan. Iya, bulu tangan. Jadi contoh yang kalian alami tadi itu kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada siang kali ini. Nah, biar lebih menarik, ini sudah bentuk kelompok. Oke, terima kasih. Kemudian tadi malam ada yang belajar? Ada. Terima kasih. Nah,
sebenarnya nanti yang akan kita bahas, coba dipersani ini sejenak. Bentar ya, saya cepet aja. Saya ulang ya. Ini. Petirnya siapa itu? Bukan petirnya Naruto yang saya mau ya. Oke, kita bahas lebih lanjut nanti. Jadi hari ini saya ingin kalian mencoba untuk menyelesaikan masalah tentang petir. Jadi petir tadi itu contoh fenomena apa? Alam. Alam kaitannya dengan materi kita hari ini adalah listrik statis. Oke, terima kasih. Nah, untuk kita mulai saja. Jadi perwakilan kelompok silahkan ke depan, ambil peralatan eksperimennya beserta LKPD-nya. Silakan satu kelompok maju. Yang balonnya jatuh-jatuh saya dibantu untuk ambil, oke? Nah, ini silakan ambil ini. Kenapa tuh? Ini siapa tadi yang belum? Namanya siapa? Oke. Balonnya nih, ambil. Dia tersembunyi. Iya, itu ambil satu. Penggarisnya juga ambil satu. Sama ini. Ini nanti ambil aja punya siapa gitu, pelengkap. Oke. Kelompoknya siapa yang belum dapat benang, wow? Oke. Nah, kalau balonnya meletus, harus meniup sendiri ini nanti ya. Kurang? Ini mesinnya pas. Tadi saya kopikan ini ambil aja. Oke. Oke, silahkan. Ya, jadi bisa sebentar, harus ada waktunya. Untuk eksperimen karena ini sangat sederhana eksperimennya, kalian juga pernah melakukan. Kemudian nanti juga ada presentasi sehingga saya batasi waktunya. Untuk eksperimen kalian maksimal waktunya adalah 30 menit ya. Mudah-mudahan sebelum itu juga sudah selesai. Kemudian nanti ada beberapa kelompok perwakilan yang harus presentasi ke depan. Oke. Nanti kalian nggak usah khawatir gimana melakukannya. Saya akan membimbing kalian untuk melakukan eksperimen pada siang hari ini. Jadi nanti saya akan keliling. Oke? Oke. Siap? Bisa dimulai, silahkan dibaca petunjuk pada lembar kerja peserta didik. Jadi nanti sampai jam 14.15 itu maksimal. Ya, dikerjakan di situ aja. Ini kita nyiapin kertas kecilnya. Iya, sobek kertas kecil-kecil. Betul. Nah. Jangan terlalu lembut gosoknya, agak kenceng nggak apa-apa, nggak usah takut meletus. Lebih meledos diganti. Kertas-kertasnya juga harus disiapkan, lebih kecil juga lebih bagus ya. Kayak gitu agak berat nanti tertarik itu. Anggap aja nggak tarik tertarik ini. Angel era mau nyoba. Di sama gantian atau ini pakai ini boleh diganti sama ini juga boleh, juga boleh. Iya boleh.
apa-apa ngono nanti sing jelas nanti pokoknya LKPD diisi gitu ae. Ya. Kalau misalkan ini karena itu cuma satu, benang woolnya boleh diganti pakai baju, penggarisnya digosok sama baju. Ini garisnya boleh sama. Misalkan ini kayak gini-gini, itu digosok sama baju, nanti didekatkan balon sama itunya gimana? Boleh. Sama fungsinya. Lengket. Wih, berhasil. Oh, keren. Wah, yang nggak usah minta harus Iis Nurhali Pak, bukan Iis Sulistiana ya. Oke, coba dia lagi. Nah, berhasil, bagus. Berhasil. Bagus sekali. Ya. Apik ternyata. Oke. Bagus. Bu, ya kan Bu. Oh ya. Sampai melompat-lompat ya. Apik tiba ya. Coba ganti pakai balon gitu. Tapi jangan lupa KPD juga diisi, jangan ketawa Pak ya. Iya berhasil. Kok tadi saya nyoba nggak berhasil ya? Ini kurang kecil kayaknya. Itu berhasil Bu, bagus kok. Kayaknya kurang kecil ini. Agak kecil aja. Kertasnya agak kecil. Udah nanti diganti. Nggak tak suruh ganti kok. Kurang kenceng Zanuba. Akhirnya betul-betul meletus kelompoknya Mahla. Tapi jadilah. Oke, jadi iya betul. Terima kasih. Bagus itu sangat bagus. Iya. Didekatkan nanti. Kalau misalkan itunya woolnya cuma satu, penggarisnya itu boleh diganti pakai baju. Semangat meniupnya. Kena itu bagus. Kelompoknya sana. Dibaca ini juga, sambil dibaca. Yang ini fungsinya ini loh. Jadi kalau ini, nah ini loh. Kalau ini plastik ini diganti dengan balon itu sama. Plastik sama balon itu sama. Oh, narik ya. Iya, narik kan? Iya, narik belum. Jangan hanya sama kertasnya lo ya. Perintahnya apa, tabelnya lo ya. Yang rusak. Nempel karena taruh nempel. Tidak. Oke. Coba sekarang kalau gantian ini didekatkan sama itu garisnya. Apa? Oke. Apa? Oh ya. Bahan ajarnya tadi dibaca, jangan lupa. Itu kaitannya sama halaman sebelah ya, belakangnya gigi. Mana? Oh iya. Jangan pakai tangan, pakai baju.
Ya, betul. Ya tersama aja. Sekarang kalau sudah berarti perintah berikutnya apa? Ya ini didekatkan sama ini didekatkan sama ini. Untuk penggaris misalkan benang bolnya kan cuma satu. Penggarisnya digosok ke baju boleh, sama saja. Enggak apa-apa. Nanti petunjuknya itu pakai yang ini. Jadi penggaris plastik sama balon kalau digosok ini itu sama aja nanti muatannya. Oke. Kenapa? Iya ini misalkan, ini tadi kamu gosok dengan kain wol toh. Nah ininya juga digosok kain wol toh. Gosoknya itu bersamaan karena wolnya cuma satu. Saya lupa sih. Ininya digosok pakai baju aja. Terus itu digosok sama kain wol. Kan dua orang langsung didekatkan. Apa yang terjadi? Apakah tarik menarik atau malah ketolak? Gitu. Sini, jangan nih. Kalau penggaris plastik digosok dengan benang bol itu tadi kan bisa menarik ini toh. Itu artinya apa? Kalau dia mampu menarik, wah ini alat kan dari berpindah penggaris plastik bermuatan listrik negatif. Balon kalau digosok sama itu sama juga dia akan bermuatan negatif, didekatkan negatif. Apa yang terjadi nanti? Apa yang terjadi? Ini petunjuknya. Jika bermuatan didekatkan dengan berlainan tarik menarik sejenis, apa yang terjadi nih? Nah, gitu. Ya ini karena ini kenapa? Ini kan tidak diperlakukan apa-apa, ya kan? Sedangkan ini nanti diperlakukan, itu diperlakukan, ya. Ini tidak bermuatan. 20 menit lagi? Rusak ya enggak apa-apa. Nah, ya sudah, tapi KBD-nya sudah diisi? Nah, ya diisi dulu. Dicentang bagaimana tuh? Ini diisi bukan dicentang. Ini yang terjadi itu apa? Misalkan penggaris plastik ini kamu gosok kan tadi, penggaris plastiknya pakai baju misalnya. Terus benang bolnya ini, benang bol balonnya sama benang bol digosok. Lalu sudah secara bersamaan didekatkan. Apa yang terjadi kalau didekatkan? Tarik menarik atau tolak menolak. Nah, materinya di mana tadi? Bahan ajarnya mau di bahan ajarnya itu. Nah, kalau ini ada nih plastiknya digosok, balonnya digosok sama. Jadi ini tok yang dipakai. Bermuatan apa nanti plastik sama ini? Kalau digosok dengan bol, sama-sama bermuatan apa? Sejenis atau berlainan jenis? Nah, kalau sejenis apa yang terjadi? Ini gambarnya. Jadi nanti diisinya bagaimana di sini? Ya di sini tinggal diisi apakah tarik menarik atau tolak menolak. Dikerjakan terus saja. Yang baru Ya. sedikit susah. Yang mudah yang ini. Bonit itu yang kayak itu loh, kayak apa? Karet biasanya dipakai di celah itu kaca, Kayak kaca-kaca mobil, kaca-kaca mobil itu loh. Itu balon didekatkan sama ini, nggak digosok sama ini matanya itu apa? Ya, itu dibaca bahan ajar. Nah ini bahan ajar ini. Balon sama penggas itu podo. Nah, gambar itu bisa menarik rambut. Benda yang ketika digosok itu bisa menarik benda lain itu mesti bermuatan negatif. Yang muatan positif tidak bisa menarik. Jadi ini tadi bisa menarik kertas. Berarti ini bermuatan Negatif. Ini tadi bermuatan Negatif. Sama negatif didekatkan. Nah, jadi cobaan ini kamu gosok, ini gosok ini gosok baju, dekatkan. Apakah nanti benar tertolak? Buktikan. Tapi kalau balon Ya mesti tolak menolak kan?
mana tadi balonnya ya? Oke. Siapa yang meletus? Enggak, itu gantikan bola tadi. Nanti diganti benang bola tadi. Iya. Terus nggak apa-apa sepisah. Yang penting bukan ini, pertanyaan ini jawaban. Loh, kenapa? Ini nggak dijawab, Terus nggak apa-apa. Bisa. Itu kan dugaan sementara. Masalah itu apa? Setelah lihat video saya tadi itu, masalahnya kira-kira apa sih? Itu yang tadi. Ayo LKPD-nya sambil diisi ya. Sambil diisi LKPD-nya, didiskusikan. Apanya yang kelet? Oh iya betul kelet. Coba kalau balon sama ini. Udah. Apa yang terjadi? Jauh. Oke. Lengket atau menjauh? Coba lagi. Iyalah kalau kertas, balon sama penggarisnya. Belum kan? Ini. Digosok dulu tadi. Ayo. Dayang. Sudah selesai? Bantu Gigi berdiskusi, ayo diskusi. Pecahkan masalahnya. Tiara, siapa Aulia ya? Ayo didiskusikan. Jangan Naima tok. Iya saya tadi. Oke. Enggak, ini maksud saya dekatkan, kalau didekatkan itu apa? Misalkan penggaris plastik digosok dengan benang wol, didekatkan balok yang digosok dengan benang wol ini, apa yang terjadi? Tarik menarik atau tolak menolak? Nah tadi kan tak sampaikan, karena benang wolnya saya bawa cuma satu, penggarisnya gosok aja sama bajunya, sama baju kalian, balonnya gosok aja pakai wol atau sebaliknya. 15 menit lagi. Tadi udah dicoba belum? Kalau sudah tolong dekatkan. Ini yang sudah digosok benang bol atau baju, itu digosok benang bol atau baju. Dekatkan apa yang terjadi. Tarik menarik atau tolak menolak. Kan Iya, dekatkan, harus ditempelkan. Barengan, berarti kamu pakai baju itu. Ayo, masih banyak loh pertanyaannya. Boleh. Bisa, nempel ke tembok bisa. Kenapa? Soalnya acara tahun itu banyak yang pakai. Iya. Saya tanya kenapa bisa nempel? Karena jumlah muatan kebanyakan elektron. Nah iya, betul. Siapa yang menerima elektron? Dari siapa? Dari Iya, dari wol boleh, dari rambut boleh, dari bajumu itu juga boleh, tergantung digosok di mana, ya kan? Itu bisa nempel di tembok karena sama kasusnya kalau itu didekatkan dengan kertas. Ayo cepetan, ayo, dah, diisi. Betul. Iya, bodoh. Betul. Menjauh ini apa ya? Menjauh itu maksudnya tolak menolak.
Mendekat itu berarti tarik, menarik. Menjauh itu artinya apa? Cing cing. Nah, itu berarti saling. Oke, ya. Pertanyaannya ayo segera diselesaikan ya, masih banyak ini. Oke, betul ya, sudah betul itu. Nah sekarang ini, nah ya semua. Nah tadi ada di bahan ajarnya. Petir itu gimana kok bisa terjadi? Kaitannya sama di awan, di langit itu ada apa? Awan kan? Awan itu ketika berdekatan berarti akan terjadi apa itu? Gesekan. Nah, kalau digesek terjadi perbedaan muatan enggak? Jadi ini tadi digosok kan? Iya, penggarisnya tiba-tiba bisa narik ini. Nah, kan? Itu berarti penggarisnya kan ada? Berarti nanti kalau awannya bergesekan juga akan timbul muatan. Nah, di situ awal mulanya. kaitan antara Oke. terdapat gesekan. Ya berarti nanti ini sama kayak ini kasusnya kayak pergesekan tadi, penggosokan. Jadi kalau di awan di langit itu ada awan, ya kan? Nah, awan-awan itu banyak, letaknya berhimpitan. Nanti yang terjadi apa? Gesekan. Kalau terjadi gesekan kasusnya sama kayak penggaris digosok kain wol. Jadi awan akan menjadi bermuatan listrik negatif. Nah, yang bermuatan listrik negatif itu karena jumlahnya sangat besar di langit itu menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, untuk netral, supaya netral dia itu mencari mencari benda lain untuk menetralkan. Jadi karena energinya sangat besar itu nampak kilatan itu namanya petir. Jadi asal mula petir itu bagaimana ya, karena adanya gesekan antar awan, sehingga awan bermuatan listrik negatif. Bermuatan listrik negatif itu artinya memiliki energi listrik yang besar. Listrik yang besar itu tadi terlihat berupa kilatan yang menyambar ke permukaan tanah atau benda lain. Tujuannya apa? Untuk menetralkan muatan yang ada di itu caranya. Wes buat dengan kalimat sendiri. Iya sama, kayak penggaris tadi. Betul. Mengapa penggarisnya ini tadi ini? Ya kan? Nih, kenapa ini menjauh? Karena memiliki muatan sejenis atau sama. Ayo diskusi, Naizila.
itu dijawab semua. Oh, belum kelar. Sebutkan sejenis makanan listrik harapan. 10 menit lagi. Petir itu juga Sama Kak, ya jadi awan tadi bergesekan sama awan. Kalau gesekan berarti akan timbul muatan listrik negatif di awan, ya kan? Nah, muatan listrik di awan itu kan jumlahnya besar. Kalau jumlahnya besar, nah kan mengeluarkan energi listrik yang besar berupa petir tadi. iya makanya nyamber. Wes buatan kalimatnya sendiri terserah. Mempunyai muatan yang sama. Muatan yang sejenis. Sudah selesai? Oke. Kelompok siapa yang belum? Oh, sebentar. Ayo 5 menit lagi. Mengantuk? Siapa yang mengantuk? Tadi ngantuk? Oke, 5 menit lagi nanti kalian boleh berdiri sejenak ya. 5 menit lagi. Ya di sini tarik itu hanya jawabannya tinggal tarik menarik atau tolak menolong gitu kok yang itu. Misalkan ini misalkan balon digosok kain bola, kalau didekatkan kertas apa yang tadi? Tarik, kertas tarik. Iya, itu. Terus kalau balon ini tadi kamu gosok dengan benang wol, kamu dekatkan dengan balon. Tolak menolak. Ini semua tolak menolak. Ini tarik menarik. Jadi kesimpulannya dari Iya, dari eksperimen tadi itu apa kesimpulannya? Apa? Ya, misalkan apa yang tarik menarik? Nah, ya ini muatannya bagaimana itu tarik menarik, muatannya bagaimana itu tolak menolak. Mana tahu ya? enggak disebutkan. Enggak usah. Malah sudah selesai kesimpulannya. Gesekan antara apa? Sesama awan bergesekan.
Kalau gesekan itu berarti nanti ada perbedaan muatan. Kalau berbeda muatan, ya kayak tadi kan timbul energi listrik. Kalau balon itu bisa menarik kertas itu karena balonnya memiliki energi listrik sebab bermuatan negatif. Jadi kalau awannya bermuatan listrik itu dia mampu menghasilkan petir karena dia awannya setelah bergesekan dengan sesama awan itu menghasilkan muatan listrik negatif. Sudah asa? Nah ya tadi sesama awan apa? Bergesekan. Kalau bergesekan tadi podo karo ini kamu gosok bol tadi apa yang terjadi? Terjadi apa? Kalau awan itu saling bergesekan, maka awan itu akan memiliki muatan listrik negatif. Ada yang negatif, ada yang positif. Nah, petir itu timbul dari awan yang memiliki muatan listrik nih. Wes gitu aja. Iya. Ya, kesimpulannya tadi apa yang dari sudah disimpulkan? Tadi apa? Nah, ini loh intinya di sini. Boleh saya minta waktunya sejenak? Silakan berdiri. Berdiri sejenak, paling 2 menit, biar tidak tertidur. Saya khawatir ketika presentasi terus pulang, Tia masih tertidur. Bisa ini tolong bangku kelompok 2 ini agak didempetkan ke sini dikit, tidak apa-apa ya. Satu ini nggak usah itu, ini aja wis. Oke, saya minta ops gitu. Kelompok itu di sini. Atau kursinya itu tolong singkirkan dulu. Saya minta kelompok ini berdiri bersap ke belakang itu apa namanya? Apa jenenge lah? Wes. Sini. Membentuk 3 sap ya. 1, 2, 3. Bukan sap siapa Banjar. Oke, silahkan nanti sebelum gabung ke kelompoknya saya minta kalian berdiri 3 Banjar. Biar kalian tidak ngantuk. Ini saya lihat sudah mengantuk ini enggak jauh. Silakan 2 kelompok ini berdiri di sini boleh. 2 kelompok itu berdiri di situ boleh. Kelompok 1 ini berdiri di sini semuanya ke belakang. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3. Agak maju boleh, agak maju ya agak maju boleh. 4. Silakan bentuk berbanjar. 5. Come here. Semuanya pegang Desinta. Ini pegang Ayu Gigi. Di situ pegang Naisila. Naisila paling depan, tanya belakang. Oke, nggak apa-apa ini mepet di sini nggak apa-apa. Tabrakan nggak apa-apa nanti. Geser ke belakang boleh. Agak maju nih ke. Ini loh yoga bungo sini kasihan ini Mek Titi. Yo, sini. Nggak usah malu, konco dewe. Oke, biar nggak ngantuk. Potong 2 anak ke sini. Oke, dengarkan. Ini ice breaking sejenak biar kalian nggak tidur. Jadi silahkan melompat sesuai arahan saya. Ya, arahan saya itu ikuti, ada clue-nya. Kalau saya bilang benar berarti kalian melompat sesuai apa yang saya minta. Kalau saya minta misalkan kiri kanan gitu, atau misalkan gini, tapi di depannya saya beri clue. Misalkan clue-nya benar salah, berarti kalian harus melompat ke arah yang saya sebutkan dengan benar. Kalau salah udah jalan. Misalkan gini, saya bilang clue pertama benar salah, terus saya minta kiri. Berarti kalian harus melompat kemana? Oke, paham? Oke. 2 menit lagi, biar tidak ngantuk. Clue. Lek salahnya berarti lawan katanya gue. Oh iya, lek salah berarti kalian lompat arah yang berlawanan, ngerti? Iya. Oke, mulai. Iya, terus nanti dengarkan saya, oke? Mulai, 1, 2. Shh. Konsentrasi, biar ngantuknya hilang. Clue pertama adalah salah, benar. Salah. Oke, ya. Saya minta depan. Salah. Belakang. Kiri.
Oh, setile ya, oke. Yo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak akan menyaksikan percobaan statis. Langkah kerja. Nggak usah langkah kerjanya, tidak perlu. Hasilnya apa? Hasil. Penggaris plastik yang digosok dengan wol. Didekatkan dengan balon digosok dengan wol. Hasilnya telah menolak. Yang kedua, balon digosok dengan wol. Didekatkan dengan balon digosok dengan wol. Hasilnya telah menolak. Penggaris plastik digosok dengan wol. Didekatkan dengan penggaris plastik yang digosok dengan wol. Hasilnya telah menolak. Penggaris plastik digosok dengan wol. Didekatkan dengan penggaris plastik dengan balon digosok dengan wol. Hasilnya telah menolak. Balon digosok dengan wol. Didekatkan dengan kertas. Hasilnya tarik menarik. Penggaris plastik digosok dengan wol. Didekatkan dengan kertas. Hasilnya tarik menarik. Ini Ya, silakan teruskan. tentukan jenis mata titik pada penggaris plastik dan balon yang telah digosok dengan wol. Penggaris bermuatan negatif, balon bermuatan negatif. Mengapa penggaris yang digosok dengan wol jika didekatkan dengan balon yang juga digosok dengan wol saling menjauh karena sama-samanya bermuatan negatif? Mengapa penggaris yang digosok dengan wol dapat menarik potongan kertas? Karena balon menerima menambah elektron dari wol sehingga akan menarik kertas. Jelaskan kaitan antara percobaan yang telah kalian lakukan dengan proses perhitungan mesin. Terdapat gesekan yang menimbulkan listrik. Kesimpulannya adalah kita dapat menyelesaikan eksperimen dengan sempurna jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif, maka akan saling tarik menarik. Jika benda bermuatan listrik positif didekatkan dengan benda bermuatan listrik positif atau benda bermuatan listrik negatif didekatkan dengan benda bermuatan listrik negatif, akan saling tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Silahkan kelompok lain untuk berpartisipasi, menyampaikan pertanyaan, pendapat atau apapun itu. Silakan. Oke, silakan. Nike. Gantian. Tanya-tanya. Nike dulu. Mengapa balon yang digosok benang wol didekatkan dengan penggaris plastik yang digosok dengan benang wol hasilnya tolak menolak? Karena balon dan penggaris tersebut memiliki muatan yang sama, yaitu negatif. Keren. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau tanya lagi? Kelompok mana? Kelompoknya Maya? Kelompoknya Nadia? Kelompoknya Iis, Nur? Silakan. Ada yang bertanya lagi apa enggak? Naisila tadi angkat tangan. Tidak jadi? Tidak ada yang mau disampaikan lagi yang lain, kelompok yang lain? Apakah sudah sepakat atau sudah oke lah tampilannya gitu? Sudah? Oke, kalau sudah kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok satu yang sudah tampil perdana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya siapa lagi yang mau tampil nomor 2? Sebelum saya tunjuk. Oh ini silahkan kelompoknya Nadia Lovely. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan
dengan penggaris plastik yang digosok benang wol. Hasilnya adalah terjadi tolak menolak antara penggaris dengan balon. Balon digosok benang wol dengan balon digosok dengan benang wol terjadi tolak menolak antara balon dengan balon. Balon digosok benang wol dan dengan kertas. Maka terjadi tarik menarik. Yang kedua, penggaris plastik digosok benang wol dan penggaris plastik yang digosok benang wol terjadi tolak menolak antara penggaris dan penggaris. Penggaris plastik digosok benang wol dengan balon digosok benang wol, hasilnya terjadi tolak menolak antara balon dan penggaris. Penggaris plastik digosok benang wol dengan kertas, hasilnya penggaris dan kertas tarik menarik. Mengapa penggaris yang digosok dengan benang wol dapat menarik potongan kertas? Ketika penggaris plastik digosok dengan kain wol, maka antara kain wol berbeda ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik berwarna negatif. Jelaskan kaitan antara percobaan yang telah kalian lakukan dengan proses terjadinya petir. Kaitannya adalah pesawat awal yang sekat dan menimbulkan mata listrik di batin. Kesimpulannya adalah muatan sejenis akan tolak-menolak, muatan yang berbeda akan saling menarik. Muatan dapat berbeda dari satu benda ke benda yang lain karena adanya sifat induksi muatan listrik. Sekian dari kami, ada yang mau bertanya? Oh, silakan kelompok 1. Apa yang terjadi jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif? Akan terjadi jika ada yang menarik. Oke. Ada lagi, silakan. Bentar, tunggu. Nika sedang berpikir. Ayo kelompoknya Naima. Ayo Is. Oh, silakan. Oke. Oh, Nika mau nambahin. Nika mau tanya juga Nika. Silakan Nika. Mengapa benda bisa saling tolak menolak? Karena ada jenis. Masih. Oke. Ada lagi yang lain? Ima. Tidak mau tanya. Kenapa geleng-geleng, Ma? Gak ada? Sudah? Oke, kalau sudah kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Terima kasih, silakan duduk. Mungkin yang mewakili satu kali lagi nih, satu kelompok ini aja. Ini tadi kan sukarela. Oke, Naima, kelompoknya Naima. Terima kasih. Naima. Tia. Ya, satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan kawan-kawan akan mempresentasikan hasil eksperimen kami. Tabel hasil pengamatan penggaris plastik yang digosok benang wol didekatkan dengan balon. Burinda wow temu tinggi. Bateraiku telas HP ku wow Burinda betul charger kata sih. Penggaris plastik yang digosok benang wol didekatkan dengan penggaris plastik digosok benang wol. Hasilnya
pura-pura izin ke kamar mandi, ke kantor, nyari Bu Rinda, pinjem charger HP. HP saya mau mati, nanti suaranya nggak kedengeran di Jimit. Ya, aku di situ nanti mau izin. Oh ya, silakan. Satu-satu. Selama kembali saya digosok dengan benang wol, sambil menarik potongan kertas. Tanda mata pada keduanya berbeda, maka terjadilah tarik menarik. Pada dasar kita mengatasi kegagalan adalah tanya. Sudah, silahkan. Ada lagi apa enggak? Oke, kalau sudah kasih aplaus dulu dan silakan akhiri. Oke, bagaimana tadi diskusi dan eksperimen sederhananya tadi? Menarik enggak? Oke, seru? Seru kenapa? Karena bisa meletuskan balon? Oke, dari kalian terima kasih sekali lagi saya sampaikan, kalian sudah berdiskusi dengan sangat baik, sudah berani untuk ke depan. Dua kelompok, tidak satu kelompok yang belum, ya nggak apa-apa ya. Oke, sekarang ini coba kita buat kesimpulan bareng-bareng dari hasil diskusi dan eksperimen tadi. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama apa? Benda benda yang bermuatan sama sejenis akan tolak menolak. Terus sedangkan oke, yang tidak sejenis akan sudah, itu saja. Oke, yang bisa kalian simpulkan baru dua itu? Oke, tidak salah. Jadi memang benda yang sejenis muatannya nanti tolak menolak, berlainan sejenis akan tarik menarik. Nah, sebenarnya memang sebelum benda itu memiliki muatan, benda itu sudah memiliki yang namanya atom. Apa itu atom? Dan seterusnya. Apa itu? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang listrik statis itu, pendahuluan kita adalah tentang muatan. Muatan itu adalah apa ini? Muatan tadi apa? Muatan bisa kita lihat enggak? Tidak. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan dilihat tayangan ini ya. Jadi pelajaran tentang listrik statis kita pada hari ini itu sebenarnya ada beberapa tujuan yang harus tercapai. Kalian bisa lihat itu ya. Jadi kalian tadi sudah bisa memberikan contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa contohnya tadi? Balon digosok. Betul. Iya, sudah bisa. Kemudian bisa menganalisis peristiwa pada eksperimen tadi, toh Wesan? Oke, iya. Kemudian mengidentifikasi perpindahan muatan. Tahu kan tadi kenapa kalau balon digosok dengan wol, balonnya bisa menarik kertas? Kenapa tadi? Iya, oke, betul. Kemudian interaksi muatan juga tadi sudah disampaikan, sejenis itu tolak menolak, berlainan, tarik menarik. Terus kemudian hasil pengamatannya tadi disajikan dalam apa tadi ke depan tadi namanya apa? Presentasi, ya, mempresentasikan hasil eksperimen. Oke, nah sekarang ini dia. Apa itu toh listrik statis itu sebenarnya? Nah ini dia. Jadi listrik statis itu merupakan kumpulan listrik yang bagaimana? Nyetrum enggak? Nyetrum? Oh, nyetrum? Tadi kalau nyetrum mestinya kalian kesetrum penggaris ya. Tidak. Jadi ini dia. Kumpulan muatan. Jadi listrik statis itu adalah kumpulan muatan yang jumlahnya tetap. Ini dia. Oke. Kenapa jumlahnya tetap dan apa sebabnya? Karena nah ini dia konsep atomnya. Jadi setiap benda itu pada intinya tersusun atas atom. Nah
merupakan partikel terkecil dari suatu zat atau materi yang terdiri dari apa? Ini dia. Atom itu tersusun atas kulit dan inti. Di dalam kulit itu ada elektron. Di dalam inti itu tersusun atas proton dan neutron. Elektron itulah yang dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain, dari satu benda ke benda lain, yang menyebabkan benda itu bisa bermuatan listrik. Nah, ini apakah bisa dilihat ini? Sekali lagi atom tidak bisa kita lihat. Nah, ini contohnya tadi nih, bentar. Jadi benda itu awalnya netral. Netral itu bagaimana toh? Semua benda di sekitar kita itu netral. Netral itu jumlah muatan positif dan negatifnya adalah sama. Lalu kenapa tiba-tiba bisa menarik benda lain? Ya karena adanya perubahan jumlah elektron. Kenapa jumlah elektron berubah? Itu karena ada perlakuan. Salah satunya adalah dengan digosok tadi. Ini dia. Apabila benda itu netral kemudian melepas elektron, maka benda dikatakan bermuatan positif. Mengikat elektron berarti dia akan kelebihan elektron bermuatan pinter. Berikutnya ini. Contoh yang tadi ini. Periksa. Wow, plastik digunakan misalnya kuis atau sisir. Jika keduanya digosok, maka elektron dari rambut atau wol pindah ke plastik, sehingga plastik akan bermuatan listrik negatif dan rambut atau wol akan bermuatan listrik positif. Nih tadi ya penjelasannya. Nah berikutnya ini tadi. Kalau penggaris digosok dengan rambut atau digosok dengan benang wol, kain wol, nah yang terjadi apa di? Elektron dari benang wol pindah kemana? Ke baris. Sehingga penggaris bermuatan negatif. Kalau bermuatan negatif dia mampu menarik kertas. Tadi kertas itu. Nah contohnya ini juga. Contoh lain. Kita punya kaca yang memang dan sebuah kain bukan itu memang ketika kita gosokkan kain bukan kaca maka akan menjadi tidak sektor masalahnya sama. Nah kemarin kita lihat pada ini kaca dan sutra. Kaca dari nomor 15 sutra dari nomor 15 sehingga kaca akan lebih mudah memberi elektron dibanding sutra. Jadi ketika dari kaca kita gosok dengan sutra, maka akan terjadi elektron dari kaca sutra. Oke, akibatnya jumlah muatan negatif pada kaca berkurang, positifnya lebih banyak daripada negatifnya, sehingga kaca jadi benda yang bermuatan positif. Sementara kain sutra, karena tadi mendapatkan elektron dari kaca, maka jumlah elektron ini lebih banyak. Jumlah elektronnya atau jumlah muatan negatifnya lebih banyak daripada positif, sehingga kain sutra akan menjadi benda yang bermuatan negatif. Contoh lainnya, misalkan Udah ya. Berikutnya ini. Nah, sekarang ini ke arah ini. Bagaimana tadi petir itu bisa terjadi? Lihat ini. Jadi kalau kalian lihat di gambar TV itu, di TV itu ada gambar awan sama ini kan kalau kita lihat di alang itu kan banyak awan ya. Letaknya mesti berdekatan. Kalau letaknya berdekatan apa yang terjadi? Bergesekan. Kalian tahu awan termasuk benda. Benda memiliki muatan positif negatif yang jumlahnya sama kalau bendanya netral, betul? Nah, kalau awannya bergesekan nanti akan terjadi perpindahan elektron dari awan yang satu ke awan yang lainnya. Nah, itu yang mengakibatkan ada yang warna biru pindah ke sebelah awan, ya kan? Awan satunya. Oke? Sehingga yang ketambahan elektron awannya bermuatan negatif. Bermuatan listrik negatif itu artinya memiliki. Oke. Berikutnya terus bagaimana kalau sudah memiliki energi listrik? Nah, ini dia. Silakan diperhatikan. Jadi elektron yang kelebihan itu berusaha keluar. Ya itu untuk keluar dan mencari tanah yang berada di dalam bumi. Terus berikutnya bagaimana? Ini dia. Berusaha karena kan jauh letaknya ya awan di langit sana sama tanah sehingga butuh perantara. Ini dia
Terus berikutnya apa? Nah, sehingga gedung-gedung tinggi untuk menghindari tersambar petir tadi itu perlu dipasang ini dia penangkal petir. Nah, ini dia. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apa? Ada? Ada yang mau ditanya? Petir terbuat dari apa? Petir itu bukan terbuat dari apa yang betul ya. Jadi petir itu berupa energi yang sangat besar yang ditimbulkan karena adanya perbedaan muatan listrik. Kalau muatannya listrik itu kecil, ya tadi hanya bisa menarik kertas, misalkan menarik rambut. Kalau muatannya sangat besar seperti yang dihasilkan dari gesekan awan-awan tadi, tentu energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar. Elektron yang berusaha keluar dari lingkup awan tadi itu terlihat berupa tadi kilatan petir. Oke. Sudah ada gambaran? Sudah mulai jelas kira-kira materinya hari ini? Ini masih permulaan materi listrik statis. Jadi, oke. Silakan kalau mau ada yang tanya. Ada yang tanya dulu. Penangkal petir dari apa? Penangkal petir itu terbuat dari apa? Pinter sekali, pertanyaan yang sangat menarik. Jadi penangkal petir itu terbuat dari logam konduktor. Apa itu konduktor? Pengantar listrik. Jadi dipasang supaya dia yang terkena petir daripada bangunannya. Terus kemudian bagaimana? Kan hancur kalau kena petir. Nah, untuk menetralkan muatan yang dihasilkan petir tadi, yang diberikan oleh petir tadi itu, maka selain berupa konduktor saja, tentu ada kawat yang dihubungkan ke dalam tanah. Tujuannya apa? Menetralkan muatan. Sehingga kalau muatannya nanti netral, itu sama dengan nol lagi, atau positif sama dengan negatif, sehingga tidak ada lagi yang namanya muatan listrik yang tersimpan atau terjadi tadi. Sehingga ya tadi kerusakan akibat petir itu bisa teratasi. Itu. Udah? Ada lagi yang mau tanya? Sudah? Kenapa kok harus ke tanah? Kenapa? Karena tanah itu merupakan satu, dia isolator ya. Kedua, jumlah muatan positif dan negatif di tanah, karena tanah itu netral, itu jumlahnya sama, sehingga mampu menetralkan tadi muatan yang dari petir tadi itu. Ya. Oke, ada lagi? Lumayan. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik dan karet, tanah, kayu, kain, kaca, plastik. Oke, dah. Oke, ada lagi enggak? Penilaian hari ini tuh saya ambil dari diskusi kalian. Saya amati keliling tadi, berarti saya sudah menilai. Tidak saya berikan post test, ya. Jadi saya sudah menilai kinerja kalian tadi, termasuk diskusinya bagaimana. Nilainya saya ambilkan dari itu, saya simpan di jurnal guru saya. Kemudian di akhir pembelajaran ini coba kita buat kesimpulan lagi, keluar dari eksperimen tadi. Kalau dari eksperimen tadi kita menyimpulkan dua, apa yang pertama? Benda yang berwarna. Oke. Oke, betul. Yang bermuatan tidak simetris. Tarik-tarik. Oke. Yang berikutnya, siapa yang bisa menjelaskan petir tadi? Dan karena Oke. elektron Ya, ingin keluar. betul. Oke. Jadi karena adanya gesekan terlebih dahulu ya, seperti proses ketika kalian nanti menggosok penggaris dan balon dengan benang was. Oke. Ada lagi yang mau memberikan ini argumen, kesimpulan atau apa? Tidak ada. Jadi benda tadi apa? Benda itu bisa berupa benda yang netral. Kalau netral bagaimana? Muatan positif dan negatif jumlahnya? Benda bermuatan negatif apabila? Kelebihan? Elektron. Benda bermuatan positif apabila? Kekurangan
Meskipun sudah sore, akhirnya apa yang kalian rasakan tengah pelajaran hari ini? Ngantuk, senang, menyenangkan, membosankan? Menyenangkan. Menyenangkan dengan apa? Menyenangkan dari dalam hati? Atau menyenangkan karena ya harus senang gitu? Oke, sudah? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mau saya tutup dulu? Tidak ada? Oke. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada kelas 9H. Sekali lagi, jargon 9H bagaimana? 9H? Luar biasa kalian, meskipun tadi sudah olahraga, belum sempat makan siang, tidak mandi apalagi ya, tapi tetap bisa mengikuti pelajaran IPA dengan antusias, luar biasa. Aplaus untuk kelas 9H. Kurang keras, tepuk tangannya kurang keras. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran IPA selanjutnya akan menjadi lebih menarik kembali ya. Saya kira cukup sekian untuk mengakhirinya. Sebelumnya saya minta tolong dikembalikan, LKPD-nya dikumpulkan, alat eksperimennya disisihkan atau dikumpulkan di meja saya. Silahkan. Taruh di kursi saja alat eksperimennya, LKPD-nya, bahan ajarnya tidak dikumpulkan. PN. Hanya LKPD saja, bahan ajarnya ambil. Iya, tidak apa-apa. Ini aja, bahan ajarnya bawa nih. Bahan ajar dibawa. Oke, balonnya nanti diambil setelah diakhiri dengan doa. Duduk dulu semuanya. Taruh di situ ya. Letakkan di situ. Silakan duduk kembali. Oke. Terima kasih. Oke, sudah? Taruh sini Mbak. Silahkan ketua kelasnya untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini dengan doa. Dulu pelajaran pada sore hari ini. Hati-hati ketika kembali ke asrama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.